Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Menpan RB terbaru tertanggal 14 Maret 2023 tentang pengadaan ASN, P3K dan CPNS 2023 sudah dikeluarkan. Ternyata ketika pelajari dengan seksama, maka surat tersebut mempersulit instansi daerah untuk usulkan P3K. Apa akibatnya? Nasib honorer menjadi KJ. Kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Mari kita bahas bersama. Inilah surat Menpan RB yang terbaru. Nomor B521 dan seterusnya 2023. Hal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Ini tertanggal 14 Maret 2023. Ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, juga instansi daerah. Dalam hal ini, gubernur, bupati, dan wali kota. Ada beberapa yang menarik di sini, sehingga saya katakan instansi daerah sulit untuk mengusulkan P3K. Inilah suratnya, ada 3 halaman. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, dan ini halaman ketiga. Ditandatangani Menpan RB, cap dan tanda tangan, bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita bahas adalah surat Menpan RB di paragraf kedua. Saya akan baca. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN, APBD dengan prinsip zero growth. Apa sih sebenarnya zero growth? Zero growth itu adalah melaksanakan penerimaan pegawai dengan jumlah yang sama. Artinya tidak ada penambahan pegawai. Apakah P3K ataupun PNS, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang perlu kita perhatikan di surat Menpan ini ada 6 poin. Poin pertama adalah instansi pusat. Kali ini tidak kita bahas tentang instansi pusat. Poin yang kedua adalah instansi daerah. Ini yang kita bahas. Di instansi daerah ini, saya sudah bahas di video saya sebelumnya, tetapi hari ini yang kita bahas adalah hal-hal yang mempersulit pemerintah daerah untuk mengusulkan P3K. Di mana itu? Mari kita lihat. Poin 4. Instansi wajib. Perhatikan ini kata-kata wajib. Saya ulangi, instansi wajib melengkapi dokumen. Perhatikan dokumen ya. Sebagai berikut. A. Primo mori, karena saya anggap bisa dilakukan. B. Primo mori. C. Primo mori. Nah, ini yang menarik. Poin D. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Pejabat Pembina Kepegawaian. Apa artinya ini? Berarti gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi P3K yang diusulkan oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur dibiayai melalui APBD. Ini menarik. Kelima, kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 yang saya bacakan tadi ya, disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi informasi paling lambat 30 April 2023. Kita catat lagi ini, 30 April 2023. Di akhir surat Menpan RB ini ada kata-kata seperti ini. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu adalah 30 April 2023. Maka kami menyatakan tidak melaksanakan
pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Artinya ini, apabila Pemda, instansi daerah tidak mengusulkan sampai 30 April 2023, maka dianggap instansi daerah tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN 2023. Kita teruskan. Nah, ini kita bahas. Instansi wajib melengkapi dokumen. Pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, wajib membuat surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani. Sementara permasalahan yang krusial selama ini adalah terkait dengan anggaran. Pemerintah daerah tidak sanggup untuk membayar gaji P3K. Ketika tidak tersedia anggaran, maka PPK sangat sulit untuk mengusulkan P3K tersebut. Yang berikutnya, kita sama-sama tahu bahwa tahun 2024 akan dilakukan pemilihan umum secara serempak di seluruh Indonesia. Maka pejabat pembina kepegawaian, bupati, gubernur, wali kota akan fokus sukseskan pemilihan umum 2024. Harus menyiapkan dana untuk keperluan KPU kabupaten kota dan provinsi. Daerah harus menyiapkan dana untuk itu. KPU akan mengajukan anggarannya untuk melaksanakan pemilihan umum 2024. Hal yang sama juga Bawaslu. Belum lagi anggaran-anggaran ke instansi terkait yang tidak kalah banyaknya yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi alokasi DAU-nya masih tetap tidak ada penambahan DAU kepada pemerintah daerah. Untuk mensukseskan pemilihan umum ini, maka kegiatan sudah dimulai tahun 2023. Tentu akan mengikuti anggarannya, dibiayai oleh APBD. KPU minta duit, Bawaslu minta duit, instansi-instansi lain ataupun yang independen minta duit ke pemerintah daerah. Ketika anggaran APBD 2023-2024 banyak tersedot untuk sukseskan pemilihan umum 2024, maka hampir dipastikan anggaran gaji tunjangan untuk P3K bisa tidak tersedia. Maka bupati, wali kota, gubernur sangat sulit membuat pernyataan ketersediaan anggaran untuk P3K. Ketika tidak diusulkan, maka saat itulah nasib tenaga honorer kurang jelas atau KJ terkatung-katung. Semoga pemerintah dapat mencari solusi untuk menanggulangi gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi P3K. Tetapi kalau hanya mengandalkan APBD, sangat pesimis. Mari kita dengarkan cuplikan-cuplikan ini. Kalau dulu kan janjinya P3K ini gajinya ditanggung oleh APBN, Bu. Ternyata sekarang ini diserahkan ke daerah, ke kabupaten, kota. Dan ini yang terjadi adalah sudah memberatkan APBD kita yang tadinya seharusnya hanya maksimum 30%, sekarang ini sudah rata-rata di atas 30, bahkan ada yang mendekati 50%. Jadi Pak, kalau kami ditanya, kalau tetap alamiah gajinya seperti saat ini, cuma namanya berubah jadi P3K, siap, kami siap menerima semua itu. Kita siap menggaji. Dengan kekuatan APBD yang ada. Tapi kalau disuruh buat standarnya sama dengan ASN, hitungan kami kan itu pasti naiknya itu 3 kali lipat, Pak. Jadi kita kira-kiranya bisa nampung 30% lah. Kecuali nunggu pensiun dulu, nunggu pensiun. Nah itu yang kami minta sebenarnya perpanjangan waktu. Jadi ya kalau main bola 2 kali 45 tambah 2 kali 15 menit lagi begitulah. Jadi ada waktu kita untuk bernapas juga melewati tahun-tahun politik yang juga tentu butuh biaya. Jujur sekarang kan KPU udah minta juga nih. Bawaslu minta, kayak pening tambah pening kita.
Gitu. Belum lagi masalah pandemi, ada lagi refocusing 2% untuk mengatasi inflasi kan. Terlalu banyak beban daerah ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.